Perkenalkan, nama saya Iren Ardolina Bolon dari program studi penyuluhan pertanian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan stratifikasi sosial agraria. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu struktur sosial. Struktur sosial adalah susunan hubungan dalam masyarakat desa yang diatur oleh adat, kekerabatan, dan kerjasama. Sedangkan stratifikasi sosial perdesaan adalah pembagian masyarakat desa ke dalam beberapa lapisan, baik itu dalam kepemilikan lahan, ekonomi, kekuasaan, dan juga peran sosial. Lalu yang pertama sekali saya akan menjelaskan tentang konsep struktur sosial pedesaan. Nah, yang pertama itu ada kekerabatan, di mana keluarga besar menjadi pusat solidaritas. Misalnya, dalam panen padi, anggota keluarga saling membantu tanpa pamrih. Lalu yang kedua itu ada gotong royong. Gotong royong ini sama seperti kerjasama, yaitu dalam membangun rumah atau menggarap sawah, di mana kerjasama ini dapat memperkuat rasa kebersamaan. Lalu yang ketiga itu ada stratifikasi. Stratifikasi ini ada tokoh adat, pemilik tanah, atau orang tua yang dihormati. Posisi mereka menentukan tentang pengaruh sosial. Lalu yang keempat itu ada norma dan adat, di mana musyawarah lebih diutamakan daripada keputusan yang hanya sepihak saja. Lalu yang kelima itu ada ekonomi agraris, di mana mayoritas masyarakat bergantung kepada pertanian dan juga perikanan. Lalu yang keenam ada kelembagaan lokal, di mana kelompok tani, arisan, atau majelis desa bisa menjadi wadah interaksi dalam mengambil keputusan. Baik, lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang bentuk stratifikasi sosial pedesaan. Nah, yang pertama itu ada kepemilikan lahan, di mana pemilik lahan yang luas biasanya lebih berkuasa dibandingkan petani kecil atau buruh tani. Lalu yang kedua itu ada status ekonomi, di mana status ekonomi ini suatu pendapatan dan aset menentukan posisi sosial kita. Lalu yang ketiga, kekuasaan dan pengaruh. Contohnya elit desa sering punya akses lebih besar terhadap keputusan politik. Lalu yang keempat itu ada peran sosial. Contohnya itu seperti tokoh agama, pemimpin adat, atau kepala desa yang memiliki kedudukan khusus. Lalu, yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang lapisan sosial petani, yaitu ada 4. Yang pertama, elit desa. Elit desa ini seperti pemilik lahan yang luas, pengusaha, atau pejabat desa. Oleh karena itu, mereka punya pengaruh yang sangat besar. Lalu yang kedua, petani pemilik lahan, di mana petani tersebut memiliki lahan sendiri, meski ukurannya itu berbeda-beda. Lalu yang ketiga itu petani penggarap, di mana petani tersebut menggarap lahan orang lain dengan sistem sewa atau bagi hasil. Lalu yang terakhir itu ada buruh tani, di mana buruh tani ini tidak mempunyai lahan, hanya bekerja harian dengan upahan. Nah, di sini saya mempunyai contoh, yaitu buruh harian di Dumai, yang bekerja di kebun sawit atau di tambak ikan. Mereka hanya mengandalkan upah harian, tanpa kepemilikan lahan maupun hasil panen. Contoh tersebut nyata dari kota asal saya sendiri, yaitu Dumai. Jadi, dari pembagian ini menunjukkan bahwa masyarakat desa tidak homogen, melainkan berlapis sesuai akses terhadap sumber daya. Lalu yang keempat, saya akan menjelaskan tentang dampak stratifikasi sosial agraria, di mana dampaknya itu yang pertama ada relasi kerja, di mana hubungan antara pemilik lahan dan buruh tani sering tidak seimbang, bisa mengarah pada eksploitasi. Lalu yang kedua, akses sumber daya, di mana pemilik lahan besar lebih mudah untuk mendapatkan modal, teknologi, dan air, sementara buruh tani sangat mengalami kesulitan untuk mendapatkan itu. Lalu yang ketiga, potensi konflik, di mana perbedaan kepentingan bisa memicunya ketegangan, misalnya soal pembagian hasil panen. Lalu yang selanjutnya, kesejahteraan masyarakat, di mana ketimpangan sosial berpengaruh pada tingkat kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan.